Selamat petang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini ngaji sore berlanjut agak petang dikarenakan adanya suatu gangguan teknik. Ya, kita mulai dari penjabaran yang Wildo yang mungkin berkenan dan menambah wawasan untuk kita semua. Ini juga para rekan-rekan ada yang bertanya dan saya wakili akan saya tanyakan pada beliaunya Hyang Wildo. Selamat petang Hyang Wildo, Rahayu. Selamat petang, Rahayu. Ini ada rekan-rekan yang ingin untuk disampaikan pertanyaannya dalam hal masalah melepas pemahaman. Apakah diperlukan dalam proses laku spiritual itu? Masalah pemahaman. Ya jelas, seluruh pemahaman yang kita miliki, yang kita peroleh lewat pemikiran, lewat konsep-konsep dan lain sebagainya memang harus kita lepaskan. Baik maupun dari guru-guru kita dahulu. Semuanya. Karena itu akan menjadi penghalang untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Apa mungkin dari guru-guru yang didapat dari guru-guru dahulu itu apa nggak berkenan untuk apapun. Semuanya harus dilepas. Yang namanya pemahaman itu kan hasil dari pemikiran. Iya. Apa yang diperoleh dari guru-guru itu kan informasi yang kemudian diolah oleh pikirannya sendiri, yang kemudian menjadi pemahaman dan keyakinan. Iya, betul. Ya. Itu. Karena pemahaman-pemahaman yang tidak berpijak pada kenyataan ini akan jadi penghalang. Tetap itu tetap produk dari sebuah pikiran. Harus dihilangkan dari memori dulu ya, Yang ya. Iya. Untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Iya. Karena seperti yang pernah yang bilang, memasuki wilayah spiritual itu syarat pertama harus dipenggal kepalanya. Artinya kita tidak lagi membutuhkan pikiran untuk bisa memasuki dunia spiritual. Pikiran dinonaktifkan. Tidak ada lagi penilaian, tidak ada lagi keinginan untuk memahami. Terus ini ada lagi yang ingin bertanya, Yang, apakah kenyataan itu juga ada tingkatannya? Ya, untuk sementara pihak, terutama mereka-mereka yang masih menggunakan pikiran untuk memahami kehidupan ini, maka seolah-olah ada dua kenyataan gitu lah. Kenyataan yang nampak dan kenyataan yang tidak nampak. Oh, gitu. Betul. Jadi kenyataan itu juga ada tingkatannya yang mulai dasar. Sebetulnya tidak ada tingkatan. Kenyataan itu hanya satu. Dan hanya satu, kemudian itu yang disebut dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita menyebutkannya sebagai kenyataan yang sebenarnya karena banyak orang yang
memahami bahwa yang nampak inilah kenyataan. Iya. Sehingga Yang kita perlu- nampak di depan mata kita ini Iya. sebuah kenyataan. Tapi sebetulnya bukan ya. Bukan. Apa yang di depan ini kan hanya bukan kenyataan. Karena yang di depan kita ini berubah-ubah. Sedangkan kenyataan itu nggak berubah sama sekali. Misalnya apa itu yang kenyataan yang tidak berubah itu? Misalnya, Iya. ya misalnya pohon ini. Iya. Lihat di pohon ini apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Yang berubah pertumbuhannya. Ya, terus yang tidak berubah. Yang tidak berubah bentuk pohonnya. Yang berubah-ubah itu ya bentuknya juga. Dulu kan kecil. Oh iya. Dulu biji. Tumbuh kan berubah-ubah bentuknya. Berubah terus dari, ya kan? Berasal dari biji. Iya kan, berubah terus kan? Iya, iya. Terus apa yang nggak berubah? Ya nama pohon atau daunnya, Yang tidak berubah adalah substansinya. substansinya. Artinya dari mulai biji dia disebut mangga. Begitu besar dia tetap mangga. Oh iya, iya, iya. Ngerti? Iya, iya, paham, Itulah paham. yang disebut kenyataan, Iya. tidak berubah. Dan kenyataan itu kelihatan nggak? Enggak. Iya, iya, iya. Yang kelihatan kan bentuk. Bentuknya, Iya. substansinya. Substansinya nggak kelihatan. Iya. Iya, iya, betul sekali. Nah. Kalau masalah kesadaran itu yang apa ada tingkatannya juga? Kesadaran itu ada di wilayah jiwa. Kesadaran ada di wilayah jiwa, Nah, bukan Ya. pikiran yang pikiran itu bagian dari jiwa. bagian dari jiwa. Nah, jiwa ini yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan tergantung pada pengetahuan yang diperolehnya, pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, semakin berkembang tingkat kesadarannya. Semakin tinggi. Ya, dan juga harus ada lompatan-lompatan kesadaran. Karena yang namanya pengetahuan itu kan macam-macam. Ada pengetahuan tentang tubuh, pengetahuan tentang pikiran, pengetahuan tentang jiwa. Nah, setiap pengetahuan ini mampu nggak meningkatkan kita dari kesadaran yang paling rendah ke tingkat apa ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Iya. Untuk jadi pengetahuan yang betul-betul bisa dipahami. Ya, satu misal pada saat manusia masih kanak-kanak, kesadaran yang ada pada dirinya adalah kesadaran tubuhnya. Dan kesadaran tubuh tidak akan memiliki pertumbuhan apabila anak itu tidak mendapatkan pendidikan intelektual. Iya, iya. Ya, Iya, betul. misalnya anak itu nggak disekolahkan sama sekali. Iya, nggak sekolah. Kira-kira ada pertumbuhan nggak dalam kesadarannya? Ya, enggak ada. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kita masukkan ke sekolah, membutuhkan pendidikan intelektual, sehingga agar kesadaran kita tidak tenggelam pada kesadaran daging, naik ke dalam kesadaran jiwa, gitu kan? Begitu pula kesadaran jiwa ini pun juga harus kita tingkatkan, gitu. Lewat pengetahuan yang lebih jauh tentang kehidupan, tentang diri kita, sehingga kita bisa naik kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kita butuh pengetahuan yang semakin mendalam. Iya, iya, betul, betul. Dan bukan hanya, jadi pengetahuan itu ada pengetahuan tentang bumi, ada pengetahuan tentang langit, ada pengetahuan yang bersifat saintifik, ya, ada pengetahuan yang bersifat meta saintifik, itu. Sehingga
dengan pengetahuan-pengetahuan itu, dan bahkan kalau perlu bukan hanya mengetahui, tapi kita harus mampu ke tingkat mengalaminya. Harus mengalaminya juga. Sehingga terjadi lompatan-lompatan kesadaran yang semakin tinggi dan mendalam. Gitu. Sampai pada kesadaran murni, gitu kan? Kesadaran yang paling tinggi dan kesadaran hakiki. ya, dan pada saat kita mampu masuk ke dalam kesadaran yang paling tinggi, maka dia tidak lagi disebut kesadaran. Disebut apa itu, Yang? Terpaksa kita menyebutnya sebagai kesadaran agar bisa dipahami. Bukan puncak kesadaran. Ya, kita bisa menyebutnya puncak, tapi dia bukan lagi kesadaran. Ibaratnya yang disebut kesadaran itu tangga. Tapi setelah sampai di puncak, berarti kita tidak lagi di tangga itu. Iya. Tangga itu yang berproses. Yang berproses itu kesadaran. Sedangkan yang disebut puncak kesadaran itu bukan lagi kesadaran, karena di sana tidak ada lagi proses. Ya. Ya, paham Yang. Ini juga ada teman yang ingin menanyakan dalam hal reinkarnasi. Apa masalah reinkarnasi itu tertera juga dalam kitab Al-Quran, ya? Masalah reinkarnasi bukan hanya di Al-Quran saja. Hampir semua kitab suci yang pernah ada itu memuatnya. Permasalahannya reinkarnasi itu ada di dalam kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Dia bagian dari kenyataan itu sendiri. Hanya setiap kitab suci, setiap agama menginformasikan tentang reinkarnasi dengan bahasa yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda. Gitu. Di Al-Quran ya ada, cuma ungkapan di Al-Quran di sana disebutkan sebagai hari kebangkitan. Jadi manusia itu diwafatkan. Pertama-tama manusia itu aku ciptakan pertama-tama manusia aku ciptakan dari tanah. Iya. Kemudian aku tiupkan ruhku. Kemudian aku wafatkan dan aku bangkitkan kembali di bumi ini lagi. Kuwafatkan dan kubangkitkan kembali di bumi ini lagi. Nah, istilahnya tuh dibangkitkan. Iya, dibangkitkan. Dibangkitkannya juga di bumi lagi. Di bumi ini lagi. Jadi tidak di tempat yang lain. Kita kembali ke tempat yang sama. Kan kebanyakan itu mereka itu kan juga nggak tahu kalau pernah reinkarnasi apa nantinya akan berreinkarnasi, Yang. Kan untuk mengetahui itu kan nggak tahu caranya. Ya, yang jelas kita harus mengenal diri kita yang sebenarnya. Harus mampu mengenal diri kita yang sebenarnya, karena yang mengalami reinkarnasi berkali-kali itu diri kita, bukan tubuh ini. Kalau kita tubuh ini yang membuat kesadaran kita hilang. Setiap orang memasuki tubuh baru, maka kesadaran tertingginya hilang. Dia mengikuti kesadaran tubuhnya. Jadi dengan masuk ke jati diri yang sesungguhnya itu akan mengetahui, Yang, ya. Akan mengingat kembali siapa. Sama seperti gini. Sama seperti seorang bintang film, ya. Mungkin bintang film ini pernah main film mungkin berkali-kali. Di setiap film yang dia mainkan, dia punya peranan yang berbeda. Tapi bintang film ini tahu berapa film yang dia mainkan. Yang bermain kan satu bintang film. Satu bintang film, iya. Bermain di banyak film. Iya. Nah, kita juga dalam kehidupan ini juga berkali-kali bermain dalam film-film yang berbeda dengan peranan-peranan yang berbeda. Iya. Tapi kan yang bermain satu. Satu. Yaitu jati diri kita itu. Jati diri. Maka itu yang harus kita ketahui.
Kalau kita udah tahu, oh ternyata yang main film tuh si ini, berarti aku sudah main film apa aja nih. Dan ketika main film, aku bermain dengan siapa nih? Masalahnya kan banyak orang yang belum bisa untuk mencapai memasuki kembali ke jati diri itu, yang. Nah itu dia, makanya disitulah proses untuk mengenal diri sendiri yang sebenarnya, itulah yang disebut dengan proses spiritualitas. Iya. Untuk mencapai kenyataan diri kita yang sebenarnya, itulah yang kita maksudkan tadi, menghancurkan semua pemahaman yang kita miliki tentang diri kita. Karena pemahaman apapun tentang diri kita itu bukan yang sebenarnya. Malah akan menjadi penghalang. Iya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari kawan ini, yang. Ya, kalau sudah mencapai tingkatan makrifat, apakah sholat 5 waktu harus tetap dijalankan? Harus tetap dijalankan. Bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan hanya satu bagian dari rukun Islam. Iya. Tapi kan cara menjalankannya berbeda dengan syariat. Gitu kan? Iya. Cara mengamalkannya berbeda, sama sekali berbeda. Tetap harus dijalankan karena itu merupakan disiplin untuk mengembangkan diri. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Iya, betul sekali. Rukun Islam itu merupakan 5 disiplin untuk mengembangkan diri, dan itu harus kita lakukan. Cuma cara melakukan pada tiap level itu berbeda-beda. Untuk syariat, Iya. syariat, torekot, hakikat maupun makrifat dengan cara sendiri-sendiri, beda-beda ya. Artinya sama seperti gini lah. Sama seperti kita di sekolah. Di sekolah SD, SMA, universitas katakanlah ya. Itu cara belajarnya beda. Pelajarannya pun berbeda. Inti pelajarannya juga berbeda. Kemudian tujuan belajarnya juga berbeda. Iya, betul sekali. Masing-masing kan punya juga peraturan di SD itu gimana, peraturan ketika SMA itu gimana, peraturan ketika di akademi itu gimana. Peraturannya kan tidak sama. Iya. Cara betul. belajarnya tidak sama. Pelajarannya juga tidak sama. Kan gitu. Iya. Soalnya ada yang mengatakan itu karena tidak sholat sesuai syariat 5 waktunya, dicap, oh kamu nggak pernah sholat. Bagaimana anak masih SD bisa memahami orang-orang yang sudah di akademi? Nah, itulah yang saya maksud. Ya jelas sulit dipahami yang belum mengetahui. Mengalami juga belum. Hanya orang-orang yang sudah sampai di puncak yang bisa melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau orang yang di bawah mana bisa dia melihat yang di atas? Ya, betul sekali ya. Ya, jadi pertanyaan dari rekan-rekan dan kawan-kawan dengan ngaji sore ini sudah terjawab. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan Yang Wildo. Dengan demikian ngaji sore saya akhiri sampai di sini dulu. Disambung lagi dalam episode babak-babak berikutnya. Terima kasih Yang. Selamat petang, rahayu. Jangan lupa bahagia.